Oke, kita bertemu lagi di channel Si Manis Mato. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari channel Si Manis Mato. Oke, para teman di sini, siapa yang tidak kenal dengan Kota Palembang? Kota Palembang merupakan kota tertua yang ada di Indonesia. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya yang dominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 yang membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Palembang terkenal dengan masakan pempek, yang merupakan makanan khas dari daerah ini. Pempek adalah sejenis kue ikan yang biasanya disajikan dengan cuko atau saus cuko. Jembatan Ampera adalah salah satu ikon Palembang yang terkenal. Oke, di sini kita tidak akan membahas masalah tentang kota Palembang. Yang kita bahas di sini adalah tentang ulama yang berasal dari kota Palembang. Banyak sekali ulama-ulama yang terkenal di kota Palembang. Di antaranya adalah ulama pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Syekh Hasanuddin Al-Palembani adalah ulama besar Kesultanan Palembang Darussalam dan bangsawan Palembang. Nama lengkap beliau adalah Ki Agus Haji Hasanuddin bin Khalifah Ja'far bin Khalifah Gemuk bin Ki Agus Muhammad bin Ki Bonrowongso bin Pangeran Fathahillah Gunung Jati. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan Keraton Palembang. Ayahnya, Khalifah Ja'far, wafat pada tahun 1715, seorang terpelajar di Timur Tengah, dan wafat di kota Makkah. Syekh Hasanuddin menyelesaikan pendidikan awalnya di kota Palembang dan melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Sekitar tahun 1740-an, ia pulang ke kota Palembang, menetap dan mengajarkan ilmu agama di Gugu Pengulon di lingkungan Masjid Agung Kota Palembang dan Keraton. Saudara perempuannya, yakni Nyayu Badaria binti Ja'far, menikah dengan Kemas Temenggung Jumpong, mertua Jero Pager, satu Ilir, dan melahirkan Nyimas Naima. Kemudian keponakannya, Nyimas Naima, bersuamikan Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo pada tahun 1724 sampai 1757. Makam Sultan dan istrinya, Nyimas Naima, berada di dalam Guba Kawah Tengkurep. Syekh Hasanuddin menikahi Syarifah Habibah binti Khotib Muhammad Jamalul Lail dan mempunyai beberapa putera dan putri, yaitu Syekh Muhammad Akib, Khalifah Tarekat Sammania, dan Ki Agus Muhammad Soleh dan Ki Agus Muhammad Amin. Syekh Ki Agus Haji Hasanuddin Al-Palembani wafat di Palembang dan dimakamkan di Komplek Astana Guba Kawah Tengkurep, Lemabang, berdampingan dengan makam anaknya yaitu Ki Agus Muhammad Soleh. Karena itulah ia dikenal juga dengan sebutan Panglima Kawah Tengkurep. Pangeran Syarif Ali Palembang. Pangeran Syarif Ali merupakan seorang waliullah yang alim dan berwibawa, sehingga ia disegani oleh banyak orang. Syarif Ali dilahirkan di Palembang pada tahun 1795 Masehi dari seorang ibu yang bernama Syarifah Nur binti Ibrahim bin Zain bin Yahya. Adapun ayahnya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Sholeh, asal dari kota Inat Hadramaut. Al-Habib Abu Bakar datang ke kota Palembang bersama ayahnya yaitu Al-Habib Soleh bin Ali sekitar tahun 1755 di akhir masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin I. Setelah itu, Al-Habib Soleh kembali ke Hadramaut dan meninggal di kota kelahirannya yaitu Inat. Sebagaimana lazimnya para wali, di samping mendapatkan pendidikan dari ayahnya, ia juga banyak menimba ilmu agama daripada habaib di kota Palembang maupun dari Hadramaut. Selain terdidik dalam lingkungan keagamaan, pada usia dewasanya Syarif Ali giat melakukan pelayaran niaga, terutama ke Kalimantan dan Jawa. Pelayaran dengan kapal kayu sederhana, pinisi, mengarungi lautan luas selama beberapa waktu dengan segala macam rintangan, membentuk watak dan kepribadian yang kuat dalam jiwanya, sehingga ia dikenal sebagai seorang yang gagah dan berani, teguh pendirian, tidak banyak bicara, dan bersikap tegas dalam menangani persoalan.
Dari pergaulan yang luas dalam hubungannya dengan para pembesar kesultanan, Syarif Ali memperoleh pengalaman diplomatik. Karena itu, ia tampil sebagai seorang yang berwibawa dan mendapat kepercayaan Sultan. Pernah, suatu ketika, Syarif Ali melakukan misi khusus ke Kalimantan untuk keperluan Sultan dan misi tersebut berhasil dengan baik. Karena ini, Sultan menikahkan salah seorang putrinya yang bernama Laila, dan dari perkawinan inilah Syarif Ali diberi gelar pangeran. Bahkan, beliau meskipun dalam usia yang relatif muda, sudah dipercaya untuk menduduki jabatan Bendahara Kesultanan. Pangeran Ali wafat pada tanggal 27 Muharram 1295 Hijriah atau tahun 1877 Masehi. Jenazah mulia Al-Arif Billah Al-Habib, Pangeran Syarif Ali Syekh Abu Bakar, dikebumikan di pemakaman khusus keluarga beliau di Kelurahan 5 Ilir Bombaru, Palembang. Di pemakaman tersebut, selain makam Habib Pangeran Syarif Ali dan keluarganya, juga ada makam seorang ulama ternama yaitu Al-Habib Umar bin Alwi bin Zain bin Syahab yang merupakan ipar dari Pangeran Syarif Ali. Beliau dimakamkan tepat di sebelah makam Pangeran Syarif Ali. Habib Umar adalah seorang ulama yang banyak menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok terpencil. Beberapa suku adat di pedalaman Palembang masuk Islam berkat beliau, terutama di pesisir Sungai Musi, antara lain daerah Pegayut, Pemulutan, Muara Batun, Lingkis, Ulak Temago, suku Darmo. Bahkan sampai saat ini banyak keturunannya tinggal di daerah Bungin Ki Aji yang lebih dikenal dengan desa Pegayut. Kak Roma, salah satu wali yang ada di pemakaman Kembang Koci Palembang. Al-Kutub Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab. Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab yang dikenal sebagai seorang wali kutub diceritakan bahwa pernah suatu kali saat ayahnya melakukan pelayaran ke Singapura dengan sebuah kapal. Di dalam perjalanan tersebut, kapal mengalami kebocoran. Ketika kebocorannya akan diperbaiki, ternyata kapal tersebut telah ditampal bocornya dengan sebuah sendal. Ternyata sendal tersebut milik Habib Ahmad. Maka beliau mengenali sendal tersebut karena Habib Ahmad adalah anak Habib Alwi. Setelah kembali ke Palembang, didapati bahwa Habib Ali tengah menunggu ayahnya dengan mengenakan sendal sebelah, seraya meminta sendal sebelahnya kepada ayahnya tersebut. Masih banyak lagi keramat dari Habib Alwi ini. Bahkan tak kala ia wafat, maka datanglah surat dari kampung Hajrain, Hadramaut, setelah 6 bulan perjalanan laut dari Hadramaut ke kota Palembang, yang isinya menanyakan siapakah wali di Palembang yang wafat sehingga di kota Tarim Hadramaut terjadi gempa. Ki Agus Haji Macik Rosyad. Beliau adalah seorang tokoh ulama Palembang dan ahli dalam bidang ilmu fikih. Nama lengkapnya ialah Ki Agus Haji Ahmad Macik Rosyad bin Ki Aziz Mahmud Rosyad bin Ki Agus Muhyiddin bin Ki Agus Haji Khotib Mahmud. Ia dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1915 di kota Palembang. Pendidikan awalnya diberikan oleh ayahnya sendiri, mempelajari berbagai disiplin ilmu agama. Selanjutnya, ia juga menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama besar Palembang pada waktu itu, seperti Kiai Haji Abu Bakar Bestari, Kiai Haji Daud Rasyidin, Kiai Haji Ahmad Rashid Shiddiq, dan Ki Agus Haji Syajari, dan Mas Agus Haji Nanang Masari, dan lain sebagainya lagi. Kepada gurunya, Kiai Haji Abu Bakar Bestari, ia mempelajari ilmu tafsir dan nahwu sorof. Sedangkan dalam bidang ilmu fikih dan Al-Quran, ia berguru kepada Kiai Haji Daud Rasyidin dan Kiai Haji Ahmad Rashid Shiddiq Al-Hafidh. Pendidikan formal dilaluinya dengan memasuki Madrasah Ahliyah Palembang dari tingkat ibtidaiyah sampai tingkat sanawiyah dalam bimbingan Ki Masyagus Haji Nanang Masyari selaku mudir Madrasah Ahliyah Palembang. Sahabat-sahabat dekatnya dalam menuntut ilmu pada waktu itu antara lain Ki Agus Muhammad Dahlan Umari, Ki Agus Muhammad Zain Sukri, Ki Agus Haji Abdul Somad, dan Ki Agus Haji Muhammad Zain Mukti, dan lain-lain. Sebagai penerus para ulama Palembang, ia mempunyai kegiatan banyak sekali, di antaranya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut mensyiarkan serta dakwah Islamiyah di Sumatera Selatan pada umumnya dan kota Palembang pada khususnya. Semasa hayatnya, ia aktif melakukan dakwah di masjid-masjid, musola, majelis taklim. Seringkali pula ia menerima undangan ceramah ke rumah warga masyarakat pada satu hajatan. Ia juga menjadi pengurus Masjid Mahmudiyah Suro dan juga sebagai penceramah di Masjid Agung Kota Palembang. Terakhir, ia adalah pensiunan kantor peradilan agama tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Ki Agus Haji Macik Rosyad berpulang ke rahmatullah pada tanggal 1 Januari 1987 dalam usia 72 tahun dan meninggalkan beberapa orang anak.
Riwayat Ki Marogan, Masagus Haji Abdul Hamid. Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau yang terkenal dengan sebutan Ki Marogan adalah salah satu waliullah yang cukup terkenal di Sumatera Selatan sekitar abad ke-19. Ki Marogan lahir pada tahun 1227 Hijriah atau 1811 Masehi di Palembang dengan status ningrat Kesultanan Palembang Darussalam serta merupakan keturunan dari Sunan Cindewalang atau Sultan Abdurrahman yang merupakan Raja Palembang yang memproklamirkan bahwa Kesultanan Palembang telah berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan zuriat Ki Marogan yang sampai pada Sultan Abdurrahman yaitu Al-Arif Billah, Malik Al-Ma'bud, Asy-Syekhona wa Ustazuna, Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud bin Masagus Taruddin bin Masagus Komarudin bin Masagus Pangeran Wuro Kusumo Sukarjo bin Pangeran Suryo Wukromo Kri bin Pangeran Suryo Wukromo Subakti bin Sunan Abdurrahman Cindewalang. Ibu Ki Marogan berasal keturunan etnis Tionghoa yang menjadi istri dari ayahnya yaitu Masagus Haji Mahmud. Ki Marogan memiliki satu saudara kandung dari ibunya yaitu Masagus Haji Abdul Aziz yang terkenal dengan sebutan Kyai Mudo. Sebutan ini terkenal karena sebagai adik, beliau juga mengikuti jejak kakaknya Ki Marogan untuk berdakwah, namun ke daerah-daerah di luar Palembang yaitu daerah Gumai, Kutomulyo, Petung, Sukarame, Gelumbang, Lembak, dan sekitarnya. Masagus Haji Abdul Hamid memiliki 3 orang anak dari 2 istri. Istri pertama bernama Masayu Mazna yang tinggal di Kampung Lima Ilir dan dari istri yang pertama ini beliau dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Masagus Abu Mansur dan Masagus Zuro. Sedangkan istri yang kedua beliau tinggal di Kampung Karang, Barahi. Dikaruniai 1 orang anak yang bernama Masagus Usman. Dari 2 tempat tinggal inilah nantinya Masagus Haji Abdul Hamid akan mendirikan 2 masjid yaitu Masjid Muara Ogan di Karangbarahi dan Masjid Lawang Kidul di Kampung Lima Ilir. Selain itu, dari 2 kampung ini pula akan berkembang zuriat beliau hingga sekarang. Dasar ilmu agama beliau dapatkan langsung dari ayahnya, beliau sendiri yaitu Masagus Haji Mahmud yang juga pernah berguru dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembani di tanah Arab. Kemudian, ketika beliau mulai beranjak remaja, Ki Marogan belajar agama dan berguru dengan beberapa ulama besar Palembang pada masa itu, yaitu Syekh Pangeran Suryo Kusumo Muhammad Arsyad, Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad, Syekh Datuk Muhammad Akib, dan lain-lain. Dari guru-gurunya inilah beliau kemudian berakidah ahli sunnah wal jamaah serta bermahzab menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ketika beliau dewasa, Ki Marogan berangkat menuju Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah haji, beliau juga berguru dengan beberapa ulama Mekah asal Indonesia yaitu seperti Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syed Ahmad Dimyati, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sedangkan kawan seperguruan beliau adalah Imam Nawawi Al-Banten dan Ki Khalil Bangkalan. Dari kesemua guru inilah beliau belajar ilmu-ilmu agama seperti bidang tasawuf. Beliau mengamalkan dan mendapatkan ijazah tarekat Samaniyah dan tarekat Naksabandiyah dari para guru beliau. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tanah Suci, Ki Marogan bermaksud ingin mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Namun, niat ini diurungkan oleh beliau dan memilih kembali ke kampung halamannya, Palembang. Ki Marogan sesampainya di Palembang nantinya tidak hanya terkenal sebagai seorang ulama, tetapi juga terkenal karena beliau adalah ulama usahawan yang berhasil. Usaha yang digeluti beliau adalah pertukangan kayu. Usaha inilah yang membuat keuangan Ki Marogan berkembang. Beliau pun dikenal sebagai seorang saudagar kaya karena usaha yang beliau geluti memang sangat menjanjikan dari segi finansial. Sawmill atau panglong kayu milik Ki Marogan merupakan salah satu panglong kayu terbesar di Palembang pada akhir abad ke-19. Hal ini dikarenakan hanya panglong milik Ki Marogan pada waktu itu yang menggunakan teknologi mesin uap seperti mesin pada pabriknya. Penggunaan mesin uap pada panglong Ki Marogan ini bisa menghasilkan rata-rata 250 papan per hari dan merupakan panglong kayu dengan hasil terbesar di Palembang pada akhir abad ke-19. Beberapa tahun kemudian, beliau mulai dikenal luas oleh masyarakat Palembang sebagai pendakwah. Apalagi beliau juga adalah salah satu dari Imam Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang merupakan satu-satunya masjid jami di kota Palembang pada waktu itu, yang berarti hanya Masjid Agung yang boleh dijadikan tempat pelaksanaan sholat Jumat di kota Palembang. Mengingat jumlah umat muslim di kota Palembang yang semakin meningkat, maka Ki Marogan sebagai seorang ulama dan usahawan yang sukses memiliki rencana untuk membangun masjid baru di kota Palembang.
Rencana ini terrealisasi pada tahun 1871 dan pada tahun 1881 di mana Ki Marogan membangun masjid keduanya. Ki Marogan mendapat ijazah tarekat Samaniyah dari gurunya yaitu Syekh Muhammad Aqib dan dari ayahnya sendiri. Dengan pengamalan tarekat Samaniyah yang dilakukan dengan pembacaan rotib saman yang rutin diadakan 1 minggu sekali. Selain mengamalkan rotib saman, Kiai Marogan juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu melantunkan ucapan kalimat La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Kalimat ini diajarkan oleh Kiai Marogan untuk dibaca dalam keadaan apapun, dimanapun, dan sebanyak mungkin. Sebagai seorang waliullah, tentu Kiai Marogan mempunyai beberapa karomah. Di antaranya adalah suatu saat waktu Kiai Marogan berceramah, beliau mengucapkan dengan suara lantang bahwa di mana ada air maka di situ akan ada ikan. Lalu salah satu muridnya ada yang bertanya, "Wahai Kiai, apakah di dalam kelapa juga ada ikannya? Karena di dalam kelapa ada air." Maka Kiai Marogan mengatakan bahwa di dalam kelapa juga ada ikannya. Untuk membuktikan ucapan tersebut, lalu muridnya disuruh mengambil buah kelapa dan dibelahnya. Ternyata benar, dalam buah kelapa tersebut ada ikan seluang. Ikan seluang adalah jenis ikan yang hidup di Sungai Musi. Selain itu, Kiai Marogan juga pernah mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Sungai Musi menggunakan sal. Murid-muridnya tersebut menaiki sal yang digunakan oleh Kiai Marogan untuk menyeberangi Sungai Musi. Karomah yang lain, Kiai Marogan juga menghilangkan racun di dalam buah yang beracun untuk dimakan para murid-muridnya saat sedang kelaparan. Demikianlah kisah singkat kisah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab Waliullah dengan 4 pesan, Palembang. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar di Palembang. Banyak ulama dari berbagai penjuru Nusantara mengaji kepada beliau. Ada pendapat Palembang bisa diibaratkan sebagai Hadramaut, markas para habib dan ulama besar. Sebab di Palembang memang banyak ulama habib dan ulama besar. Demikian pula makam-makam mereka. Salah seorang di antara mereka adalah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab yang juga dikenal sebagai wali mathur, yaitu wali yang karomah-karomahnya tersembunyi, padahal karomahnya cukup banyak. Salah satu karomahnya ialah beliau menziarahi orang tua beliau, Habib Ahmad Al-Kab dan Habibah Fatimah Al-Jupri di kampung Yusrain, 10 Ilir Palembang. Dalam perjalanan, kebetulan turun hujan lebat dan deras. Untuk beberapa saat beliau mengibaskan tangan beliau ke langit sambil berdoa. Ajaib, hujan pun reda. Nama beliau adalah Ahmad bin Hamid Al-Kab. Sampai di akhir hayat beliau tinggal di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 1 RT 01 atau 1410 Palembang. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dan dibesarkan di Palembang. Sejak kecil, beliau diasuh oleh Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos. Uniknya, hampir setiap pagi buta, Habib Ahmad Al-Atos menjemput muridnya ke rumahnya untuk sholat subuh berjamaah karena sangat menyayanginya. Saking akrabnya, ketika bermain-main di waktu kecil, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab sering berlindung di bawah jubah Habib Ahmad Al-Atos. Ketika usia 7 tahun, saat anak-anak lain duduk di kelas 1 madrasah ibtidaiyah, Habib Ahmad belajar ke Tarim Hadramaut Yaman bersama sepupunya Habib Abdullah yang akrab dipanggil Eyang Endung. Di sana, mereka belajar kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ada sekitar 10 tahun beliau mengajar kepada sejumlah ulama besar di Tarim. Salah seorang guru beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, ulama besar penulis Maulud Sintut Duror. Selama mengaji kepada Habib Ali Al-Habsyi, beliau mendapat pendidikan disiplin yang sangat keras. Misalnya, sering hanya mendapatkan sarapan 3 butir kurma. Selain kepada Habib Ali, beliau juga belajar tasawuf kepada Habib Alwi bin Abdullah Asy-Syahab. Sedangkan sepupu beliau, Habib Endung, belajar fikih dan ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, dan balaghah. Sepulang dari Hadramaut pada usia 17 tahun, Habib Abdullah Al-Kab menikah dengan Syarifah Aminah binti Salim Al-Kab. Meski usianya belum genap 20 tahun, namun beliau sudah mulai dikenal sebagai ulama yang menjalani kehidupan zuhud mubalik yang membuka majlis-majlis taklim. 2 di antara murid beliau yakni Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dan Habib Syekhon Al-Ghotmir belakangan dikenal pula sebagai ulama dan mubaligh. Selain di Palembang, Habib Ahmad juga berdakwah dan mengajar di beberapa daerah di tanah air, misalnya Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Salah seorang murid beliau yang kemudian dikenal sebagai ulama adalah
Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama terkemuka di Jakarta yang wafat pada tahun 1969. 4 pertanyaan. Ketinggian ilmu dan kewalian Habib Ahmad Al-Kab diakui oleh Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ulama besar dan wali yang bermukim di Bogor. Diceritakan, pada suatu hari, seorang Habib dari Palembang, Habib Ahmad bin Zain bin Syahab, dan rekan-rekannya menjenguk Habib Alwi mengharap berkah dan hikmahnya. Mengetahui bahwa tamu-tamunya dari Palembang, dengan spontan Habib Alwi berkata, "Bukankah kalian mengenal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab? Buat apa kalian jauh-jauh datang ke sini, sedangkan di kota kalian ada wali yang makom kewaliannya tidak berbeda denganku. Saya pernah bertemu dia di dalam mimpi." Tentu saja rombongan dari Palembang tersebut kaget. Maka Habib Alwi menceritakan perihal mimpinya. Suatu hari, Habib Alwi berpikir keras bagaimana cara hijrah dari Bogor untuk menghindari teror dari aparat penjajah Belanda. Beliau kemudian bertawasul kepada Rasulullah SAW, dan malam harinya beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW memohon untuk keluar dari masalah tersebut. Menariknya, di sebelah Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang bercahaya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya semua jalan keluar dari masalahmu ada di tangan cucuku di sebelahku ini. Dialah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab." Maka Habib Alwi pun menceritakan persoalan yang dihadapinya kepada Habib Ahmad Al-Kab, yang segera mengemukakan pemecahan jalan keluarnya. Sejak itu, Habib Alwi membanggakan Habib Ahmad Al-Kab. Sebagaimana para waliullah yang lain, Habib Ahmad Al-Kab juga selalu mengamalkan ibadah khusus. Setiap hari misalnya, mursyid Thariqah Alawiyah tersebut membaca sholawat lebih dari 100.000 kali. Selain itu, beliau juga menulis sebuah kitab tentang tata cara menziarahi guru beliau, Habib Ahmad Al-Atos. Beliau juga mewariskan pesan spiritual yang disebut pesan pertanyaan yang 4, yaitu 4 pertanyaan mengenai kemana tujuan manusia setelah meninggal. Lahirnya 4 pertanyaan tersebut bermula ketika Habib Ahmad Al-Kab diajak oleh salah seorang anggota keluarga untuk menikmati gembus. Setelah itu beliau berkata, "Aku belum hendak bersenang-senang sebelum aku tahu apakah aku akan mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatku. Apakah aku akan selamat dari siksa kubur? Apakah timbangan amalku akan lebih berat dari dosaku? Apakah aku akan selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim?" Itulah yang dimaksud dengan 4 pertanyaan yang dipesankan kepada para murid, keluarga, dan keturunannya. Habib Ahmad Al-Kab wafat di Palembang pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1275 Hijriah atau 1955 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Telaga 60, 14 Hulu, Palembang. Beliau meninggalkan 5 anak,